baru percaya. Oh, dari 2014 meninggal. Jembatan Kahayan. Oh, ini yang kemarin barusan tadi keponakan lu bilang yang bagus paling Jembatan Kahayan. Oh ya. Kalau nggak bau itu dicolongin uang. Oh ya. Oh, di sini colongin juga. Ya diperiksa, ada yang pedot, ada yang hilang. Ambruk kan lebih mahal lagi. Oh. Kalau Suramadu itu bau T1 itu 8 kilo gede-gede. Yang di mana? Di Suramadu. Oh, Suramadu ya. Itu mah Colongin. itu colongin. Tahu lah sih nyolongnya kayak apa. Jembatan tapi bukan sungai bawahnya. Buat banjir. Ini dulu jalan lama, ini yang banjir. Hmm. Kalau banjir is Naik. depan. Aku pernah menerjang banjir di sini ngantar pendeta sakit. Berani noni mateng aku sih cepet-cepet. Itu mesin panas dicemplung sama banyu. Oh ya. Ya harus mandek lah barang setengah jam baru masuk air. Halo guys, kita mau ke mana nih Om Yohanes? Mau ke Bukit Liti. Ya. Ci mau kemana Ci? Ke Bukit Liti. Bude mau kemana? Bukit Liti. Oke. Di kafe, Pak Edi, Pak Lurah. Pertemuan dengan hamba Bukit Liti. Wah, jembatannya ini bagus nih, panjang. Ini salah satu jembatan menuju ke Bukit Liti dari Palangkaraya. Perjalanan dari Palangkaraya sekitar 45 menit. Karena di bawah selalu banjir, maka dibangun jembatan di atas sehingga tidak terjadi banjir lagi. Tolak. Ini ono gelombang geleduk. Iya. Bisa. Aku pernah terbang di sini. Kanan di sini. Ya, kita memasuki desa Bukit Liti. Salah satu desa di Kalimantan Tengah, Kecamatan Kahayan. Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Pulang Pisau. Oh, masih di seputar Kabupaten Pulang Pisau. Kanan. Ini sungai. Sungai Kahayan yang kemarin. Mas. Kemarin kita lewat jembatannya ya. Sampai terus ya. Kita sudah pegang denominasi bukan berarti dia akan dijadikan murid denominasi, tapi muridnya Tuhan Yesus, dari miliknya Tuhan Yesus. Ketika dia pergi dari tempat kita, dia pergi kemana? Mungkin nggak harus di denominasi kita, nggak masalah, tapi dia bisa membuka mungkin sebuah gereja atau perintisan di daerah tertentu ya. Nah, saudaraku, sehingga Injil itu bisa disebarkan. Nah, kenapa kita perlu menginjil? Karena
Satu, alasan pertama kita perlu menginjil karena satu alasannya adalah semua manusia sudah berdosa. Ya. Semua manusia sudah berdosa dan dosa apabila tidak diselesaikan maka upahnya adalah maut. Ya. Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apabila dosa itu tidak diselesaikan, Roma 6:23 upahnya adalah maut. Ya, upahnya adalah maut artinya kematian dengan kematian terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, alasan yang kedua kenapa kita perlu terus memberitakan Injil karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Nah, saudaraku, kenapa? Kalau misalkan semua agama sama, semua agama ada keselamatan, maka kita nggak perlu memberitakan Injil, betul? Amin. Yes. Kenapa kita perlu memberitakan Injil terus? Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Saya mau fokus di dalam, setelah ditanya itu. Kenapa fokus? Karena masalah di dalam cuma nggak beres-beres. Kira-kira sampai Tuhan datang beres nggak masalah di dalam gereja kita? Ya kan? Nah, kira-kira dengan ngurusi masalah di dalam terus pertumbuhan jiwanya meledak nggak? Enggak kan? Ya. Tapi banyak gereja disibukkan dengan seperti itu. Kenapa? Karena iblis sedang menyihir gereja. Supaya apa? Supaya lupa dengan tugas pokoknya, yaitu marturia, bersaksi, menginjil. Ya, saudaraku, pada waktu saya pergi ke Siberut, Mentawai. Mentawai adalah kabupaten di Sumatera Barat. Ya, kabupaten Sumatera Barat yang notabene penduduknya hampir 100% orang Kristen, orang percaya. Dari hasil misionaris di setiap desa di sana ada gereja, saudaraku. Tetapi kenapa sekarang bisa berdiri pesantren yang begitu besar di salah satu daerahnya Siberut? Dan siapa yang jadi santrinya? Adalah orang-orang yang ada di Siberut, Mentawai, yang dulunya Kristen, sekarang daripada jadi santri. Makanya nggak heran pada waktu Idul Adha, ya, yang dipersembahkan waktu itu orang Mentawai adalah seekor babi yang buat korban, bukan sapi, saudara. Sampai viral, pernah, ya. Nah itu orang Kristen yang dulunya Kristen, tapi karena mungkin kenapa? Ya nggak apa-apa karena dia ketahuinya tentang itu. Mereka seperti itu. Nah, mereka begitu terang-terangan. Bahkan sekarang di Jepang kemarin siapa yang usiran kemarin dengan Pak Ali? Waktu usiran di sana, oke ya, saudara diperlihatkan kan. Jadi di Jepang sekarang sudah mulai orang-orang Jepang mulai mereka hijrah, ya kan, orang-orang Jepang. Terus kemudian di sana sedang mendirikan ada 1,3 hektar untuk pesantren dan pusat Islamic Center di sana. Dan kemudian ada sekarang sedang membuat pabrik yang namanya pabrik Alkitab terjemahan dari bahasa Al-Quran ke bahasa Jepang. Mereka sudah berjatuh ke situ, tapi kenapa orang-orang Kristen pada berdiam? Jadi jangan salah, ladang sudah menguning, tuh yang banyak. Yang jadi masalahnya apa, saudara? Iya, yang jadi masalahnya pekerjaannya. Tuh yang dari dulu sudah banyak. Dari zaman Yesus pelayanan udah bilang. Dari Desa Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau sampai ke ujung bumi. Haleluya. Haleluya. Oke. Tapi ini menarik sekali buat saya. Tapi ada satu mahasiswa kami yang ingin ikut misi internasional. Oke. Ya, kemarin saya menghubungkan dia dengan Korea Selatan dan Singapura, tapi masih belum dapat. Ya. Ya, yang datang dari Korea Selatan itu justru ngajarin bahasa Inggris. Oke. Ya, sampai November nanti mereka di sekolah kami bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Tapi memungkinkan kalau ada misi nasional ke Jepang.
mungkin kalau ada suatu waktu kita bisa bertemu bicarakan ini lebih banyak. Ya, saya pikir sih bagus. Nanti di akhir bulan ini anak-anak mahasiswa pada akan kembali ke kampus. Nanti mungkin mereka bisa dapat penjelasan secara langsung. Mungkin kalau bapak nggak bisa, mungkin jalannya juga bisa. Oke. Mungkin itu aja. Mahasiswa sekitar berapa Pak? Kita ada 10. Sekarang nanti akan ada 2 lagi masuk. Ya. Kita pendidikan itu 6 bulan per semester Pak. Oke. Ya, jadi 2 tahun mereka. 2 tahun pendidikan training misi misi. Per 1 semester itu mereka dididik, kemudian diutus ke lapangan per 6 bulan juga. Hari sampai 2 tahun baru kita wisuda mereka. Kemudian mereka bebas di situ menentukan Pilihan mereka untuk pelayanan. Nah, saya berharap sih mereka tetap di ladang misi. Yes. Bagaimana itu yang ditanyakan supaya kita kalau nanti jemaat mau tanya kita bisa jawab minimal. Ya. Berapa lama sih pendidikannya harus sarjana kak, enggak kak, atau apa? Ya, mungkin itu jadi pertimbangan. Sangunya berapa sih kalau ke Jepang itu biayanya bagaimana? Mungkin yang teknis itu mungkin hubungan ada. Oke. Ya, Pak. Anak ini kalau boleh itu masuk di gereja. Ya. Diberi ruang hari apa minggu apa kalau ada itu lebih efektif karena langsung bersentuhan dengan Orang pribadi ya, touch ya. itu mungkin itu aja. Oke. Kalau begitu memang saya pernah bicara sama anak kecil lagi. Saya bilang nanti next berikutnya saya datang mungkin kumpulin anak-anak muda. Ya. Karena ini anak-anak muda itu penting saudara. Kenapa saya suka dengan anak-anak muda? Bukan berarti saya nggak suka orang tua ya. Orang tua itu harus berpartner dengan anak muda. Bagaimana anak muda itu bisa bangkit kalau ada orang tua? Orang tua itu sebagai support doa. Terus 30. Apa arti 30? 30 itu berarti 30.000 misionaris. 33 sampai tahun 2033 kita akan mengirim misionaris sebanyak 30.000 dari mana? Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Tentunya tidak bisa dikerjakan oleh Gen 3233 sendiri. Perlu bekerja sama dengan apa? Dengan Pompa, ya kan? Perlu bekerja sama dengan apa? Dengan PGI. Perlu bekerja sama semua lembaga Kristen dan lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia. Jadi bukan dikerjakan sama tim Gen 3233. Ada pergi. E-nya adalah evangelism. Penginjilan. T-nya adalah transformation. Artinya adalah dengan penginjilan maka mengalami transformasi. Transformasinya apa? Mental dan spiritual. Dan ketika mental dan spiritualnya transformasi, pasti kesejahteraan ekonomi. Aduh, saya berdiri di depan gereja. Dalam nama Yesus, hujan itu berhenti. 5 menit langsung berhenti, saudaraku. Siapa yang menghentikan? Yesus. Kita hanya sebagai alatnya saja. Semua yang mengerjakan Yesus. Tinggal kita kerja sama Yesus. Dan itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Dan pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, saya kembali jelaskan saudaraku, kalau serigala buas atau jinak? Buas atau jinak? Buas. Nah, kalau Alkitab sudah bilang kalau kita itu domba, betul? Domba diutus ke tengah. Nah, serigala berarti bahaya kan? Nah, berarti kalau kita sudah masuk menjadi hamba Tuhan, masuk menjadi penginjil, berarti ada resiko yang harus dihadapinya. Karena kita berada di tengah-tengah serigala yang luas. Nah, kalau kita ditempelin dengan Injil, berarti memang kita mengenal firman Tuhan. Kalau kita menderita karena Yesus, itu berarti kita sedang mengenal firman Tuhan. Injil semakin diberitakan, orang semakin banyak melihat video-video itu tentang Yesus. Ya, jadi itulah cara Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena gereja Tuhan udah semakin dingin dengan penginjilan, udah asik bermain di dalam gereja, ya kan? Udah asik dengan kegiatan program-program gereja, tapi lupa dengan program penginjilan, saudaraku. Kenapa? Saya contohnya Korea, gereja Korea kenapa dari Korea itu dari
dari orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dan diutus penginjil dari Amerika datang ke Korea, dan satu orang bertobat, kemudian akhirnya orang tersebut dan menjadi pemberita Injil di tempat itu, dan kemudian di Korea sampai sekarang menjadi 50% penduduknya adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan. Nah, saya percaya juga saudaraku, dan apa yang terjadi di Korea juga akan terjadi di Indonesia. Kalau gereja Tuhan mau bangkit untuk penginjilan, gereja Tuhan bangkit konsen dengan misi, saudaraku, dengan penginjilan, karena gereja Tuhan akhir-akhir ini udah malas menginjil. Makanya mereka buka gerejanya pada umumnya di tempat-tempat yang sudah ada. Ya, contohnya supaya selamat. Oh, saya harus banyak bersedekah. Oh, saya banyak berkorban supaya selamat. No, sekali Yesus tetap Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, tidak ditambah embel-embelnya. Ya. Nah, embel-embel ketika kita berkorban ke gereja, ibadah, memberi persembahan, itu adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi ingat, keselamatan dulu, baru kita berbuat baik. Ya, berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi berbuat bahwa Kristus mengasihi saya, Kristus mengasihi saudara dan memberikan hidupnya dan nyawanya untuk kita. Maka kita sebagai rasa ucapan syukur kita harus peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Tapi bakti sosial itu bukan untuk keselamatan, memperoleh keselamatan. Bakti sosial sebagai tanda rasa. Stefanus, Paulus, Yohanes, ya, Markus, dia masuk penjara. Kalau dulu Paulus, Yohanes, Markus, Stefanus, ya, Petrus masuk penjara karena apa? Nah, karena Injil. Kalau yang sekarang banyak di penjara, ada Paulus, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada Petrus, Stefanus. Bukan karena Injil, tapi karena apa? Narkoba lah, korupsi lah, karena kejahatan lah, pelecehan seksual lah, ya, banyak di penjara. Tapi kalau dulu karena memberitakan Injil, saudaraku, sehingga ketika mereka memberitakan Paulus di penjara karena memberitakan Injil. Nah, Injil itu terus diberitakan. Di dalam penjara pun Paulus masih bisa memberitakan Injil. Artinya bahwa semakin Injil dihambat, semakin merah. Ya, itu buku Yusuf Roni ya. Saudara pernah baca? Itu bukunya. Semakin dihambat dan disampaikan Injil, bisa mungkin Roh Kudus. Ada orang-orang tertentu yang melalui penglihatan, ya. Banyak orang bertobat karena mau penglihatan. Contohnya kakak saya juga, dia bertobat karena pingsan di depan halaman gereja dan melihat wajah Yesus, ya. Akhirnya bertemu dengan Yesus dan bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kemudian setelah dia menjadi percaya Yesus, menyerahkan dirinya melayani Tuhan, menjadi penginjil, ya, menjadi hamba Tuhan yang menginjil, kan? Jadi kalau notabene tertulis hamba Tuhan, dia harus menginjil. Kalau nggak menginjil berarti bukan hamba Tuhan, ya. Kalau menginjil berarti hamba Tuhan karena taat pada perintah Tuhan. Nah, dia menginjil sampai satu kali dia diutus ke Lampung dan banyak orang-orang yang bertobat, ya. Dan sekarang banyak berdiri gereja dari hasil diaspora. Jadi orang-orang yang di Lampung ketika di daerahnya dilarang oleh pemerintah untuk mendirikan gereja karena itu adalah daerah perkebunan pemerintahan, akhirnya dia dipindahkan, ya, menyebar ke berbagai tempat, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Halmahera, dan semua akhirnya berdiri gereja dari hasil penginjilan, ya. Makanya penginjilan dengan church planting itu harus ada sinergi. Ketika ada menginjil ke satu daerah, kemudian tidak ada gereja, dan itu bisa berkolaborasi dengan gereja. Misalkan gereja GPGI akan berkolaborasi dengan misionaris untuk memutus kemana? Memutus ke mungkin ke daerah-daerah pedalaman, dan nanti mungkin di sana berdiri satu gereja GPD atau gereja GKB atau gereja-gereja lain. Yang penting harus saudara bersinergi, berkolaborasi. Dan penginjil juga nggak bisa berdiri sendiri, karena orang-orang yang diinjilin pasti harus dimuridkan, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa itu Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Kalau bukan karena penginjilan, mungkin banyak orang tidak bertobat. Karena hanya Injil itulah yang bisa mengubah semua orang, ya. Saya bisa berubah karena saya bertemu dengan Injil, ya. Perampok bisa berubah karena bertemu dengan Injil. Preman bisa berubah karena bertemu dengan Injil. Pencuri bisa berubah, pelacur bisa berubah karena bertemu dengan Injil. Karena Injil adalah sebuah kekuatan Allah yang punya kekuatan ledakan yang luar biasa, yang sanggup mengubah pribadi seseorang dari negatif menjadi positif. Nah, saya
Umur 18 tahun saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dari hasil pemberitaan Injil dari kakak saya ya. Kakak saya dulu juga belum percaya Yesus, dan pada waktu dia, nah ini ada keistimewaan ya, kakak saya itu bertemu dengan Yesus bukan dari hasil penginjilan, tapi dari hasil doa teman-teman yang berdoa. Makanya penting sekali kenapa antara doa dan misi tidak bisa terpisahkan, karena misi tanpa doa maka tidak ada kuasa dan tidak ada tuayan, dan doa tanpa misi juga tidak ada tuayan. Jadi perlu berkolaborasi antara angkatan udara. Angkatan udara adalah pendoa itulah angkatan udara ya. Kedua, angkatan darat. Angkatan darat siapa? Yaitu penginjil, misionaris memberitakan ini, itu adalah angkatan darat. Dan angkatan laut siapa? Angkatan laut yaitu salam semuanya. Luar biasa, saya sangat senang sekali kalau hari ini saya berada di Desa Bukit Liti ya. Saya juga nggak terplanning, nggak ada program untuk ke tempat ini ya. Tapi ternyata Roh Kudus kasih program di sini. Saya percaya ini hari ini bukan karena program Cilani, bukan program dari teman-teman di sini, programnya Roh Kudus ya. Roh Kudus, karena kalau program saya mungkin belum tentu terjadi, tapi kalau programnya Roh Kudus, karya Roh Kudus pasti terjadi. Dan nama saya Yeremia Romilani, asal saya dari Jawa Tengah ya, tepatnya lahir di Kabupaten Kebumen, Gombong, dan saya dibesarkan dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan umur 18 tahun saya percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, juga dari hasil penginjilan ya. Makanya kenapa betapa pentingnya kita harus perlu menginjil kepada semua orang, karena semua orang itu berhak untuk mendengarkan nama Yesus ya. Karena hanya nama Yesus satu-satunya Tuhan yang Juru Selamat. Jadi kenapa kita perlu memberitakan Injil setiap hari, bahkan bukan pada waktu zaman dulu, zaman misionaris kita memberitakan Injil, tapi sampai hari ini Injil harus dikembangkan ke seluruh dunia ya. Bukan hanya di desa-desa, bukan hanya di kota-kota, bukan hanya di Indonesia, tapi ke seluruh suku bangsa. Karena itu adalah perintah Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadi mengirimkan utusan-utusan misi diperlengkapi dengan keterampilan, lalu mereka bisa hidup dari hasil yang didapatkan. Malah mereka juga bisa mengirim kepada orang tua, dan malah mereka disebut sebagai pahlawan karena mereka itu menghasilkan devisa bagi Indonesia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang diaspora ke luar negeri itu diberi hati misi. Intinya saudara, apa yang kita kerjakan ya, saya lihat beberapa hamba-hamba Tuhan di sini juga ada usaha, ada full time semuanya ya. Tapi itu bukan tujuan utama kita, tapi itu datang. Terus bisa deket sono ya, kamu bisa giniin ya, bisa jauhin ya. Jadi atur ya kamu ya.